Punya dana untuk rencana jangka panjang? Mau disimpan di tabungan atau investasi ya? Tahukah kamu rata-rata bunga tabungan di bawah 1%? Apakah masih menarik? Hai Sobat Investasi dimanapun kalian berada. Kalau kamu adalah orang yang lagi awam banget dengan dunia investasi, tapi mau belajar tentang investasi, channel ini cocok banget untuk kalian. Jadi pantengin terus ya. Dan jangan lupa subscribe dan komen di bawah kalau kamu punya usul tema-tema yang ingin kita bahas selanjutnya. Kali ini aku mau bahas bagaimana sih perbandingan antara kita nabung di bank dengan kita berinvestasi. Kalau kamu sedang merencanakan rencana jangka panjang, yang mana sih sebenarnya yang lebih cocok? Dana kamu disimpan di bank atau disimpan dalam bentuk investasi? Kita klik lebih dalam ya. Milenial akhir-akhir ini itu sudah ngetren banget dengan berinvestasi. Zaman dulu itu jargon yang paling kita kenal banget adalah menabunglah sejak dini. Ya, jadi kita itu sudah dibudayakan dari kecil untuk rajin menabung dari orang tua kita. Tapi milenial kali ini jargon itu sudah hilang dan diganti dengan berinvestasilah sejak dini. Tapi perlu kamu pahami dulu ilmu-ilmu sebelum kamu memang masuk ke dunia investasi. Nah, kali ini kita akan membandingkan nanti bagaimana perbandingan profit yang akan kalian dapatkan ketika kalian menyimpan dana kalian di tabungan ataupun deposito dan dibandingkan dengan investasi. Sebenarnya budaya investasi ini sudah ada sejak lama, tapi orang tua kita zaman dahulu itu lebih mempercayakan menginvestasikan dananya pada aset-aset yang memang memiliki fisik nyata ya, seperti misalnya tanah, bangunan, mobil, emas, dan lain sebagainya. Tapi kali ini karena kemajuan teknologi yang semakin cepat, maka investasi sekarang itu sudah memakai teknologi. Hal inilah yang menyebabkan mungkin kebanyakan orang itu tidak memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap dunia investasi karena tidak dimiliki secara nyata. Nah, sebenarnya apa sih alasan orang itu harus berinvestasi? Sudah pasti ya, agar nilai uang kita itu terjaga dan tidak tergerus oleh nilai inflasi. Karena nilai inflasi itu di Indonesia sangat fluktuatif ya. Ini ada data dari Databox. Menurut data ini adalah grafik tingkat inflasi Indonesia itu 10 tahun terakhir, yaitu tahun 2010 sampai tahun 2020. Di mana nilainya itu sangat fluktuatif. Dan di tahun 2013 sampai 2014 itu tingkat inflasi kita di atas 8%. Wow ya, ini sangat tinggi ya. Tapi di masa pandemi, memasuki masa pandemi 2019-2020 dan sampai saat ini nilai inflasi kita terjaga, yaitu di bawah 3%, bahkan di bawah 2%. Tapi apakah itu sebenarnya hal yang baik? Nanti kita klik lebih dalam ya. Ini ada artikel dari Databox yang menyatakan bahwa ternyata bunga tabungan bank itu kurang dari 1%. Apakah menabung masih menarik? Menurut kamu gimana? Kita lihat lagi ya. Nah, jadi Databox ini mengumpulkan data dari Bank Indonesia dan juga BPS dengan membandingkan bagaimana tingkat laju inflasi dan dibandingkan dengan suku bunga tabungan yang ditawarkan oleh perbankan. Menurut artikel ini lagi, bahwa rata-rata bank umum itu memberikan suku bunga tabungannya 0,72% per tahun. Yang perlu kita garis bawahin adalah itu hasilnya per tahun ya. Sedangkan nilai inflasi, wow ya, kita tidak bisa memastikan nilai inflasi itu akan selalu sama dengan suku bunga tabungan ya. Ini ada urutan beberapa tingkat suku bunga berdasarkan jenis perbankannya. Yang pertama yang memberikan suku bunga tabungan tertinggi itu adalah BPD, yaitu dengan 1,07%. Lalu disusul dengan bank asing yaitu sebesar 0,83%, lalu bank Persero yaitu 0,72%, yang terakhir ada bank swasta nasional sebesar 0,63%. Rata-rata di bawah 1% semua ya.
masih menurut data Box, ini ada lagi grafik data perbandingan antara nilai inflasi dengan suku bunga tabungan yang diberikan oleh perbankan. Gimana nih? Garis merah itu menandakan itu adalah laju inflasi. Namun yang garis biru itu suku bunga tabungan bank umum. Bisa kita lihat bahwa garis merah itu berada di atas garis biru, yang berarti ternyata suku bunga tabungan itu berada di bawah nilai inflasi kita ya. Nah, ini adalah data dari 2018 hingga Agustus 2021. Tapi kan akhir-akhir ini inflasi kita itu terjaga dan sesuai dengan target pemerintah. Ya, benar. Tapi kita simak yuk pidato presiden kita. Dan alhamdulillah di kuartal kedua 2021 kita mampu tumbuh 7,07% year on year dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52% year on year. Angka inflasi itu jauh di bawah target inflasi 2021 yaitu 3%. Tetapi kita juga tahu bahwa inflasi yang rendah juga bisa bukan hal yang menggembirakan, karena bisa saja ini mengindikasikan turunnya daya beli masyarakat akibat pembatasan aktivitas dan mobilitas. Tuh, presiden kita sudah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ternyata inflasi kita yang sedang bernilai rendah dan terjaga itu cenderung diakibatkan karena daya beli masyarakat Indonesia yang sangat rendah semasa pandemi. Ini adalah sektor-sektor yang memberikan sumbangsi tinggi terhadap nilai inflasi kita, yaitu ada sektor bahan makanan dan juga seperti keperluan rumah tangga yang rutin dipakai ya. Mengapa? Karena masyarakat Indonesia semasa pandemi ini lebih banyak menyetok makanan di rumah karena khawatir dengan negara Indonesia yang akan memberlakukan lockdown. Nah, ini kayak ada budaya panic buying, jadi di mana semua rumah tangga itu nyetok makanan banyak di rumah. Tapi di sektor transportasi, komunikasi, dan juga jasa keuangan, ini nilainya malah turun. Kenapa bisa begitu ya? Kita tahu pandemi masih terus berlanjut hingga saat ini dan bahkan masyarakat Indonesia banyak yang terkena imbasnya seperti terkena PHK. Kebanyakan masyarakat Indonesia itu lebih memilih untuk menjaga uangnya untuk tidak dibelikan kepada barang-barang yang nilainya itu lebih mahal ya, karena situasi yang tidak stabil. Maka dari itu, walaupun pemerintah kemarin memberlakukan penghapusan pajak untuk pembelian kendaraan bermotor, tetapi buktinya penjualan kendaraan bermotor tidak serta-merta langsung meningkat. Hal ini dikarenakan ada antisipasi dari masyarakat Indonesia karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan atau tidak berani mengambil risiko untuk membelanjakan uang mereka untuk hal-hal yang sebenarnya bukan kebutuhan primer mereka. Lalu, apakah dengan nilai inflasi yang rendah itu dan terus terjaga hingga saat ini menandakan bahwa ekonomi kita sudah pulih? Ternyata belum ya, negara kita butuh banyak suntikan dana baru agar menggerakkan kembali perekonomian kita. Sumber dana baru itu bisa didapat dari luar negeri, dari perusahaan, atau bahkan dari rumah tangga. Dengan adanya dana baru inilah yang akan membuat perekonomian kita berputar kembali. Berbicara kembali tentang suku bunga yang rata-rata hanya 1% per tahun, bagaimana kondisinya dengan pandemi ini? Pada saat pandemi ini memang nilai suku bunga tabungan itu bisa di atas nilai inflasi. Tapi hal ini tadi sudah kita indikasikan bahwa ini bukan berarti baik untuk negara kita karena daya beli yang rendah. Lalu bagaimana nanti ketika situasi sudah mulai kembali normal atau situasi sudah lebih membaik? Bisa jadi nilai inflasi kita akan selalu fluktuatif, tapi suku bunga tabungan akan tetap sama. Apakah kalian mau uang kalian itu akan tergerus nilai inflasi?
Nah, ini ada ilustrasi tentang suku bunga tabungan yang akan kalian dapatkan dari saldo yang kalian tabung di produk tabungan bank. Ini dia. Ilustrasi perhitungan tabungan, misal dengan saldo Rp1.000.000 dan suku bunga sebesar 0,72%. Bagaimana sih dalam jangka waktu setahun? Biaya administrasi 10.000 per bulan, biaya ATM 5.000 per bulan, sehingga total biaya adalah 15.000 per bulan atau 180.000 setahun. Bunga tabungan setahun adalah sebesar 7.200, sehingga saldo tabungan setelah dikurangi dengan biaya yang harus kita bayar adalah sebesar 827.200. Lalu bagaimana apabila saldonya lebih dari 1 juta? Ingat, saldo lebih dari 7,5 juta akan dipotong pajak 20% ya. Baik, selain tabungan, tentu perbankan menawarkan bunga yang lebih tinggi itu untuk produk deposito. Lalu bagaimana sih perbandingannya kalau kita menghitung keuntungan yang akan kamu dapat di deposito dengan investasi? Kita kerucutkan saja, di sini investasinya kita ambil di instrumen keuangan yang memang sekarang lagi hits banget ya, yaitu saham. Gimana sih perhitungannya? Ini dia. Ilustrasi perbandingan profit deposito dan investasi. Misal kita memiliki dana 40 juta rupiah, bagaimana sih perbandingan profit antara deposito dan investasi dalam jangka waktu 1 tahun? Ternyata bunga deposito yang akan kita dapatkan selama setahun adalah sebesar Rp1.666.452. Sedangkan di investasi kita akan dapat profit sebesar 8 juta rupiah. Ingat ya, ini hanya dari capital gain-nya saja, belum termasuk dividen yang akan kita dapatkan pada saat dibagi oleh perusahaan ya. Tuh, bisa dilihat ya perbandingannya. Profit yang kamu dapatkan di deposito dan juga di investasi, terutama di saham ya. Nah, bagaimana? Yang mana sih yang bakalan kamu pilih? Tapi apakah memang tabungan itu tidak penting? Bukan tidak penting, tetapi apabila kalian memiliki perencanaan jangka panjang seperti untuk tabungan pendidikan anak, atau mau membeli rumah, atau mau membeli mobil yang jangka waktunya itu masih sangat panjang, hal ini lebih baik kalian tempatkan di salah satu instrumen investasi. Karena nilai uang kalian tidak akan tergerus oleh nilai inflasi. Malah nilai uang kalian akan bertambah. Nah, sudah dapat ya poin perbedaannya. Kalau tabungan kita hanya menyisihkan sebagian profit kita untuk disimpan di salah satu produk perbankan tanpa kita mengharapkan ada imbal hasil yang lebih. Tetapi kalau di investasi kita mengharapkan nilai uang kita itu akan meningkat ya, dan bisa mengimbangi nilai inflasi yang ada di negara kita. Lalu tabungan itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa sih? Tabungan itu cocok untuk keperluan-keperluan jangka pendek kita, seperti untuk tabungan untuk keperluan sehari-hari, ataupun ini untuk tabungan dana darurat. Dan ini juga perlu kalian pisahkan ya, jangan sampai disatukan. Nah, itu dia penjelasan hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian sudah punya keputusan bakal menempatkan dana jangka panjang kalian di mana, silakan komen di bawah ya, dan sebutkan di instrumen keuangan apa. Semoga tetap menginspirasi kita semua, sobat investasi. Jangan ragu untuk terus kulik-kulik ilmu pengetahuan, jangan sampai kita ikut-ikutan tren ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau kalian juga punya saran, mau materi apa untuk selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.